Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin. Selamat datang, wahai para pecinta cerita. Dalam beberapa ratus episode ke depan, kita akan menceritakan para ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam dan berbagai cerita inspiratif lainnya. Kenapa kita harus ceritakan kisah-kisah mereka? Karena berapapun usia kita, dewasakan diri dengan cerita. Karena hidup ini adalah kumpulan cerita. Cerita-cerita yang kemudian menghadirkan simpul makna. Jangan khawatir, cerita bercerita adalah fitrah manusia. Dan dalam penjelasan tersingkatnya, cerita selalu bisa membawa makna dan menjadi tangga yang bisa mempermudah proses pendewasaan kita. Dengan syarat, kita awas terhadap cerita yang kita alami atau kita dapati dan merengkuhnya juga, mengurainya menjadi pelajaran-pelajaran bermakna bagi hidup singkat kita. Syekh Faisal bin Sa'ud Al-Hulaibi mengatakan, manusia itu menyukai cerita, fitrahnya cenderung kepadanya. Kalau dikisahkan sepotong cerita kepadanya, ia terdorong mengetahuinya hingga selesai. Siapapun kita, berapapun usia kita memerlukan cerita. Bahkan bila pun kita merasa bukan pecinta cerita, pasti ada dalam hidup yang kita jalani dengan cara belajar dari sepotong peristiwa. Itu bentuk lain dari cerita. Maka cerita bisa berupa apa yang kita dengar dalam bentuk riwayat. Bisa juga apa yang sedang terjadi dan kita saksikan langsung. Itu semua menghasilkan definisi bahwa hidup adalah panggung berbagi cerita. Kita saling berbuat, saling pula menyebar tanda. Karenanya, Ashirbasi mengatakan, segala sesuatu bisa menjadi sumber ibrah dan nasihat bagi manusia, yang dengan itu manusia menguatkan sisi kebaikannya dan mengendalikan sisi buruknya. Cerita memiliki berbagai pesan, bermacam kesimpulan sekaligus nilai, maka pelajaran pun menjadi banyak. Tetapi bila kita ingin memeras semua pelajaran itu dan mencari satu kata yang menjahit keseluruhannya, kita akan mendapati bahwa satu kata itu adalah harapan. Pada akhirnya, kita ingin memiliki sebuah harapan di balik segala cerita yang kita jadikan asupan. Kita membangun harapan dari balik banyak cerita. Kita menyemangati diri dengan harapan, sebab kita memasuki hari esok dengan ketidaktahuan kita tentang hari esok itu sendiri. Sebagian harapan itu kita ikatkan pada doa-doa, sebagian lain kita sandarkan pada pelajaran-pelajaran dari berbagai cerita dan peristiwa. Caranya, melalui cerita-cerita itu, hati dan pikiran kita secara seksama kita ajak melakukan tafakur, sebuah proses di mana kita merenungkan dan menghayati kehidupan ini. Tafakur itu sendiri, kata Fudail bin Iyad, adalah cermin yang memberitahu kita kebaikan diri kita dan menunjukkan kepada kita keburukan kita. Dengan mengetahui baik buruk kita, akan mudah pula bagi kita untuk merangkai harapan-harapan yang kita inginkan. Harapan, optimisme, dan kesinambungan adalah isu utama di balik kebutuhan kita akan cerita. Semakin kita mampu mengambil manfaat dari sebuah peristiwa dan cerita, semakin kuat pula harapan yang bisa kita bangun. Ada banyak cerita di sekitar kita, yang panjang dan rumit maupun yang singkat dan sederhana. Semua punya manfaatnya. Dibutuhkan hati yang kuat dan alat penghayatan yang baik untuk itu semua. Seperti dijelaskan Al-Quran dalam surat Qaf ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Pada fitrah kita ada kecintaan pada cerita, sedikit atau banyaknya. Maka memahami fungsi dan manfaat cerita secara benar tak lain adalah bentuk dari memahami apa yang harus kita lengkapi untuk mengayomi fitrah kita. Dalam prosesnya yang berkelanjutan,
Saat fitrah itu sendiri tumbuh menemukan apa-apa yang harus diisikan ke dalam relung-relungnya dari berbagai cerita, saat itulah kita akan merasakan betapa kita tumbuh ke arah yang benar. Itu hanya kata lain dari menambah hari demi hari dengan menjadi lebih dewasa melalui cerita. Berkomunikasi dengan cerita, dengan demikian sejatinya adalah sebentuk persuasi, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Kita bisa belajar dari cerita, kita bisa merengguk semangat dengan menyimak cerita. Sebaliknya, kita bisa mendidik, mengajar, atau berbagi semangat dan nilai bersama orang lain dengan cerita. Bila lelah dan putus asa datang menggoda, kita bisa membangkitkan diri dengan cerita. Cerita inspiratif akan menjadi teman hidup bagi kita, siapapun, sampai kapanpun. Karena pada dasarnya kita semua suka cerita, karena kita adalah makhluk pencerita. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe, like, dan komen channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga channel ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.